Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, ya Ustaz. Wafikum barak. Ana ada dua pertanyaan ya Ustaz, mohon izin. Naam, Yang tafadhali. pertama, siapa yang paling dulu masuk surga dan neraka? Tadi Ustaz mengatakan yang paling dahulu masuk surga adalah Nabi Muhammad. Sedangkan di Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 10 menyatakan, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Masya Allah. Berarti Nabi Adam ya Ustaz. Terus, apa benar orang yang pertama masuk neraka adalah ahli tauhid atau muslim yang beriman tapi tidak ikhlas dalam beribadah? Gimana, Afan? Bagaimana bentuk Yang kedua? Hah? Pertanyaan yang kedua? Yang kedua, ya masih nyambung ya Ustadz ya. Nah. Apa benar orang yang pertama masuk neraka adalah ahli tauhid yang beriman, artinya muslim yang beriman, tapi tidak ikhlas dalam beribadah? Bagaimana bentuk ketidakikhlasan mereka sampai bisa lebih dulu masuk neraka dibanding kafirun seperti Fir'aun dan Korut? Apakah termasuk ahli ilmu yang berdakwah yang menerima amplop dan memasang tarif tinggi seperti kata Syekh Utsaimin? Karena dalam hadis riwayat Bukhari yang pantas mendapat upah dalam yang adalah yang mengajarkan Al-Qur'an. Lalu apakah yang duluan masuk neraka itu tidak dihisab dulu, yang ahli ilmu yang tidak ikhlas, terus orang dermawan yang tidak ikhlas gitu ya Ustaz? Nggak dihisab dulu atau udah langsung aja? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, banyak sekali hadis yang sahih yang menyatakan tidak masuk surga orang yang pencandu khamar, anak yang durhaka, dayuts, orang yang membenarkan sihir, orang yang memutus silaturahim, wanita yang berpakaian tapi telanjang, dan lain-lain banyak sekali. Itu tapi di hadis lain dikatakan sebagian ahli tauhid ada yang tidak masuk surga. Itu artinya apakah akan kekal di neraka? Lalu ada dalil yang kontradiksi yang mengatakan tidak akan masuk neraka orang yang masih memiliki iman seberat biji sawi. Jadi bagaimana itu Ustadz? Di banyak hadis tadi di benar-benar ditegaskan tidak akan masuk surga orang yang begini. Tapi di hadis lain sama-sama muslim, tidak akan masuk neraka orang yang masih memiliki iman seberat biji sawi. Begitu Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, ini sebenarnya belum nyatet pertanyaan-pertanyaan Ummu Malik itu tadi. Tapi yang Anda ingat nanti diingatkan kembali. Berkaitan dengan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Iya, orang-orang yang lebih dahulu beriman, maknanya as-sabiqun itu di antara tafsirnya adalah orang-orang yang lebih dahulu beriman adalah orang-orang yang akan lebih dahulu masuk surga. Itu penafsiran. Dan penafsiran lain mengatakan adalah orang-orang yang lebih dahulu berlomba-lomba. Sabiqun itu maknanya bisa jadi berlomba-lomba berbuat kebaikan, maka dia yang akan lebih dahulu masuk surga. Berkaitan dengan kenapa kok di hadis disebutkan Nabi dulu yang masuk surga. Disinilah kita jangan menabrakkan hadis dengan penafsiran. Apalagi tadi hanya penafsiran. Berkaitan dengan yang di surat Al-Waqiah. Karena Nabi SAW sudah menjelaskan kita memang umat yang terakhir. Seharusnya kan yang masuk surga dulu Nabi Adam. Setelah itu umatnya Nabi Adam. Setelah itu Nabi Nuh. Setelah itu umatnya Nabi Nuh. Kita ya terakhir kita. Kan kita berimannya terakhir. Dan Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Iya. Maka disinilah bagaimana kita menyelaraskan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW karena nggak ada yang bertentangan. Nabi SAW sudah menjelaskan ya. Beliau mengatakan nahnu al-akhirun. Kita adalah yang terakhir, umat yang terakhir. Al-awwaluna yawmal qiyamah. Tapi kita yang awal pada hari kiamat. Ini kehormatan
yang diberikan kepada Nabi SAW. Di mana Allah mengatakan tentang umat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kita yang terbaik. Kenapa Allah menyebutkan hal itu? Jadi kalau dikatakan kenapa kok ya di awal, memang Allah memberikan kemuliaan kepada nabinya dan kepada umatnya, di mana Nabi mengatakan wa nahnu awal man yadkhulul jannah, dan kita akan menjadi yang awal masuk surga. Baik, yang kedua berkaitan dengan awal yang masuk neraka. Awal yang masuk surga udah kita tahu. Yang masuk neraka siapa? Memang ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tentang awal man tusa'ar bihin nar. Awal orang yang akan jadi koreknya api neraka. Diriwayatkan dikatakan awal man yuqda yaumal qiyamah. Mereka orang yang pertama nanti akan dihisab pada hari kiamat. Mereka orang yang awal akan dihakimi. Berkaitan dengan 3 manusia ini. Siapa mereka? Yang tadi disebutkan. Mereka adalah orang dermawan yang riya. Orang yang berjihad riya. Orang yang alim riya. Apakah mereka dihisab? Ya dihisab. Makanya kan diceritakan dalam hadis itu proses hisabnya. Ditanya tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ketika ada hisab buat orang-orang, ini termasuk orang yang pertama dihisab dia. Awal man yuqda. Diselesaikan urusan dia. Jadi bukan mereka masuk, tahu-tahu masuk neraka. Enggak. Mereka masih ada proses hisab yang harus dilewatin oleh mereka. Kemudian mereka masuk neraka. Ketika ditanya sama Allah, apa yang kau gunakan dengan nikmat yang kau berikan kepadamu? Ini kepada orang alim. Apa kata orang alim itu? Dan orang yang pandai membaca Al-Quran Karim. Ta'allamtu fika wa qara'tu fika Al-Quran. Ini hisab. Aku belajar dengan nikmat yang kau berikan kepadaku untuk berharap ridhamu. Dan aku membaca Al-Quran Karim untuk meraih keridhaanmu. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Jadi hisab itu ada. Kemudian mungkin kalau bertanya, kenapa Ustaz? Kok jadi dia lebih dulu dari yang lainnya Ustaz? Kok lebih dulu dari yang lain? Karena dia ini menjadikan agama sebagai alat untuk mencari dunia. Mengatasnamakan Allah untuk mencari pujian dan sanjungan dari manusia. Maka di sini riya. Dia menyebabkan dia akhirnya na'udzubillah masuk neraka terlebih dahulu. Karena dari awal niatnya dia nggak ada lillahi ta'ala. Tapi niatnya dia beribadah itu hanya mengharapkan pujian dari manusia. Jadi penampakannya aja dia orang yang ikhlas ya untuk Allah SWT. Padahal dia orang yang beribadah sebenarnya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Wallahu alam, itu yang berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Berkaitan dengan hadis-hadis ancaman dan hadis-hadis roja. Makanya kalau ana mungkin arahkan Ummu Malik untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin, di situ ada 2 bab yang bersambung. Yang satu babul khauf, yang satunya babul roja. Di situ akan dapat ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan besarnya, dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Tadi di bab selanjutnya berkaitan dengan roja, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menggabungkannya? Jadi orang yang beriman itu dituntut beribadah dengan harapan dan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis-hadis yang berkaitan dengan bahwasanya ada orang-orang yang Allah tidak akan melihat mereka. Tidak akan menyucikan mereka. Tidak akan berbicara kepada mereka. Salah satunya dayuth tadi yang disebutkan. Di mana Ustaz? Dia diancam masuk neraka. Iya. Dia akan masuk neraka. Iya.
Mungkinkah diampuni sama Allah SWT? Mungkin. Kenapa tidak? Bukankah semua dosa itu diampuni kecuali dosa syirik yang tidak diampuni? Terus bagaimana dengan hadis bahwasanya tidak akan masuk neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah? Nah, ada dua para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Yang pertama, dia yang memenuhi syarat la ilaha illallah. Karena ada syarat-syarat la ilaha illallah. Tunduk, taat, cinta, patuh. Artinya ini berkaitan dengan orang yang imannya sempurna dengan la ilaha illallah dia. Yang kedua dijelaskan, kalau ternyata dia keimanan yang tidak sempurna, berarti maknanya dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Karena akan dikeluarkan dari api neraka orang-orang yang di hatinya ada seberat biji sawi dari keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain yang terlewat mungkin? Ada Ustadz, maaf, Ahwan. Yang al-waqiah tadi kan artinya, dan yang paling pertama masuk surga adalah orang yang paling dahulu beriman. Dari terjemahannya begitu. Iya. Mana nggak baca tafsirnya Ustadz? Siap, yaitu tadi. Jadi as-sabiqun artinya orang yang awal, orang yang bersungguh-sungguh. Makanya ada firman Allah fastabiqul khairat ya. Seperti itu. Maka dia adalah orang-orang yang lebih dulu masuk surga. Itu penafsirannya seperti itu. Maka kalau tadi kita lihat. Umar ibn Khattab sama Uthman bin Affan lebih dulu siapa masuk Islam, Ibu? Maaf Ustadz, apa? Umar ibn Khattab sama Uthman bin Affan lebih dulu siapa masuk Islam? Uthman ya Ustadz. Tapi yang lebih mulia siapa? Umar. Umar bin Khattab. Jadi tadi makna as-sabiqun itu bisa jadi yang awal masuk Islam, maknanya bisa jadi yang berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga dia akan menjadi orang yang lebih dahulu. Karena memang peristiwanya seperti itu kita lihat. Dalam realita para sahabat Nabi, Umar bin Khattab lebih utama daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian kita lihat Uthman bin Affan lebih utama dari Zaid bin Haritha. Yang masuk Islamnya lebih dahulu daripada Uthman bin Affan. Jadi memang di antara penafsirannya nanti sebutkan makna as-sabiqun orang yang lebih dahulu masuk Islam, dia yang lebih dahulu masuk surga. Dan tafsiran yang lainnya tadi disebutkan orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kalau ternyata perlombaan ini, anak nggak mungkin dia kan masuk Islam lebih dahulu, berarti dia yang lebih utama. Enggak. Kita disuruh lomba-lomba dalam kebaikan. Engkau kalau lebih dahulu, maka engkau lebih banyak amalanmu, lebih indah keimanan dan ketakwaanmu, engkau akan jadi orang yang awal masuk surga. Makanya nanti di hari kiamat itu semua bergantung dengan amalannya. Memang di antara amalan itu adalah masuk Islam. Lebih dahulu itu termasuk amalan. Tapi kan ada amalan-amalan lain yang mungkin disinilah perbedaannya. Abdullah bin Mas'ud lebih dulu masuk Islam. Zaid bin Haritha lebih dulu masuk Islam daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Umar punya kelebihan dari amalan-amalan dia yang lainnya. Hada wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barakallahu. Haikillah.